dengan apa yang telah Allah janjikan. Kemudian hukum-hukumnya di antara hamba juga Allah hukumi dengan adil. Ini sewaktu di dunia ataupun ketika berjumpa di akhirat di hadapan Allah. Dan Allah berbuat dan berlaku itu juga memerintahkannya dengan adil. Kami ulang sekali lagi, Allah memerintahkan agar berlaku adil dan berbuat adil terhadap sesama hambanya. Jadi kalau di dunianya keadilan dan sifat ini juga harus diberlakukan, harus dikerjakan, terutama untuk orang-orang atau hambanya Allah yang menjadi para khalifah, para pemimpin. Itu harus dan wajib berlaku bijaksana dan adil, termasuk suami terhadap istrinya juga harus adil, orang tua kepada keluarga dan anak-anaknya. Begitu juga dengan orang-orang iman. Karena ketidakadilan, penganiayaan itu akan dikisos oleh Allah. Kemudian Allah menambahkan kerinduan atas rasa rindunya kepada Allah. Dalam hal ini Allah Zat yang Maha Adil, Allah Zat yang Maha menghukumi. Salah satunya Allah menambahkan kerinduan atau rasa kangennya atau terhadap hamba-hambanya Allah, kebahagiaan ketika mengerjakan ibadah. Nah, Allah menambahkan kerinduan bagi orang-orang yang bisa berlaku adil, bisa beribadah dengan baik, ya toh? Ini untuk kangen kepada Allah. Karena orang-orang yang adil itu mendapatkan janji surganya Allah yang tinggi, atau terutama para amir, para imam, atau itu dijanjikan berada di singgasananya Allah sebelah kanan, dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah merupakan janji untuk orang-orang yang bisa adil. Nah, rasa kerinduan ini Allah tambahkan kepadanya, sehingga bagi hambanya Allah yang bisa berlaku adil, ini kekangenannya akan semakin tinggi. Urusan adil ya ada tolak ukurnya dalam kitabillah. Kemudian cinta atau mungkin ini ya sangat sulit, tapi jangan berat sebelah, jangan pilih kasih, atau apalagi di dalam keluarga. Suami terhadap istrinya ini ketika tidak bisa berlaku adil, besok di hadapan Allah akan bertemu dengan kondisi yang miring bahunya, yang sengkle. Ya, mohon maaf, kalimat ke-87 adalah al-jami'. Al-jami' adalah zat yang maha mengumpulkan. Adalah zat yang mengumpulkan di antara beberapa jenis-jenis segala jenis makhluknya Allah yang sama. Seperti halnya Allah mengumpulkan semua manusia di tanah lapang, atau mengumpulkan semua makhluk-makhluknya Allah di dalam tempat yang lapang, dikumpulkan pada satu area atau satu tempat. Jadi akan demikian kondisi di hari padang mahsyar. Kemudian Allah mengumpulkan manusia di tanah lapang di satu tempat yang mana berkumpul di permukaan atau pada suatu tempat di hari kiamat. Atau tentunya ini bumi yang sudah berbeda dengan kondisi saat ini yang kita lihat. Kemudian Allah mengumpulkan semua hal atau makhluk yang berbeda-beda, seperti mengumpulkannya langit dan bumi, juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Hal itu seperti halnya Allah mengumpulkan air dan udara, hewan dan tumbuhan, atau sama seperti halnya Allah mengumpulkan urat besar dan urat kecil, begitu juga darah dan daging menjadi satu anggota tubuh. Allah juga mengumpulkan di antara dua hal yang berbeda jenis dan masanya, seperti mengumpulkan panas dan dingin, atau begitu juga basah dan kering di dalam diri hewan. Itu Allah mampu.
Maka Allah zat yang maha suci yang mengumpulkan pada semua kebaikan-kebaikan dan juga nikmat menjadi satu, menjadi bertemu menjadi satu. Nah, hal ini adalah sifat mengumpulkannya Allah. Jadi banyak hal yang mungkin kita belum pernah jumpai hal itu, hal-hal yang samar tentunya yang tidak pernah kita temukan dari makhluk-makhluknya Allah. Namun Allah mengumpulkannya. Besok di hari kiamat Allah juga mengumpulkan kita seperti halnya, meskipun kita ini dari segala penjuru dunia di alam semesta ini akan berkumpul di satu tempat di padang mahsyar. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah Allah yang bersifat Al-Ghani, ialah Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha kaya dalam zat, sifat, perbuatan dan kekuasaannya Allah. Maka Allah tidak membutuhkan seorang pun. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun dari makhluknya. Sedangkan setiap makhluk itu semuanya membutuhkan pada Allah. Ini dalam hal sifatnya Allah yang maha kaya, di mana Allah telah mewujudkan dengan menyiapkan, memberi kebutuhan dalam urusan perkara dunia dan perkara agama sepanjang waktu dan sepanjang masa. Setiap langkah-langkahnya makhluknya Allah, hambanya Allah. Pesannya adalah al-malu mali, apa yang menjadi hartamu orang-orang iman yang telah diberikan kekayaan itu hartaku, sejatinya adalah miliknya Allah. Bahkan kita juga menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita miliknya Allah. Maka silahkan tukarkanlah hartaku untuk mendapatkan surgaku. Dalam artian kita wajib untuk bersedekah, wajib untuk menggunakan harta kita untuk diserahkan kepada sabilillah, diupayakan, diniatkan untuk mencari pahalanya Allah, untuk mendapatkan, berlomba-lomba mencari surganya Allah dalam urusan ibadah. Nah, maka dengan demikian bahwa sejatinya Allah sangat tidak membutuhkan, justru itu miliknya Allah. Kalau kita meyakini terhadap pesannya Rasulullah, jadi apa yang kita dapatkan itu adalah titipannya Allah, kita gunakan untuk mendapatkan surganya Allah. Tentunya kepada sabilillah, tentunya untuk kemaslahatan umat, tentunya untuk melancarkan agamanya Allah. Dan niatnya itu betul-betul niat untuk sabilillah. Jangan lagi diniatkan untuk riya dan sombong. Karena ketika sudah diniatkan untuk sabilillah, kemudian kita ada niat yang lain yang dibisiki oleh jin dan syaitan, hingga akhirnya niat yang tadi sudah baik itu mengurangi dari kebaikannya. Sedekahnya 89 ialah al-mughni. Allah zat yang memberi, maha memberi kekayaan. Allah adalah zat yang sangat dermawan, di mana Allah memiliki keutamaan, kebaikan-kebaikan, kekayaan dan kenikmatan. Allah adalah zat yang memberi kekayaan terhadap orang-orang yang dikehendakinya dari hambanya Allah, di mana apa yang Allah berikan yang sudah diukur itu mengandung hikmah atas kekayaannya, mengandung nasihat, mengandung nasihat. Jadi kemudian ketika telah diamanahkan kepada hamba, itu tidak begitu saja, ada hikmahnya di sana, di mana kekayaannya mengandung hikmah dan juga mengandung ujian bagi pemiliknya. Itu harus di garis bawahi, atau bahwa kaya raya, miskin, semuanya ada hikmahnya. Yang paling berat adalah kalau itu menjadi ujian. Tapi kalau bisa baik, atau bisa meyakini tentang tujuan dari